saat ini. Baik, untuk lebih efektifnya waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4, langsung saja. Ya, jadi modul 3 kita ini adalah pengorganisasian kelas. Modul 3 ini sendiri seperti sudah disampaikan tadi sekilas terdiri dari 3 KB. KB pertama penataan ruang kelas, KB kedua pengorganisasian murid, dan KB yang ketiga adalah disiplin kelas. Baik, untuk lebih efektifnya langsung saja saya akan langsung sampaikan ke Ibu Lestari Dabungke untuk membacakan atau menyampaikan KB1 kita hari ini. Silakan Bu Lestari. Baik Pak, terima kasih Pak Januari. Saya akan membacakan KB1, yaitu penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu unsur dari perorganisasian kelas secara keseluruhan yang perlu dilakukan secara terencana untuk mendukung pembelajaran karena aktivitas dan mobilitas belajar sangat tinggi. Dalam proses ini, murid dituntut dan dapat aktif belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, mengambil dan mengembalikan alat dan bahan agar melakukan pengamatan yang dilakukan secara terarah tanpa pengawasan dari guru. Untuk menciptakan ruang kelas tersebut, perlu penataan ruang. Perlu diperhatikan. Penataan ruang, bentuk ruang kelas di SD pada umumnya berbentuk ruangan persegi. Tugas guru adalah mengidentifikasi dan mendata semua barang atau benda ditempatkan di ruang kelas. Berikut hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu 1. Penataan fisik kelas. Yang kedua, pengaturan dena ruang kelas. Yang ketiga, mengatur pajangan. Benar, Pak? Penataan fisik kelas. Perlu diperhatikan yaitu 1. Daerah pajangan, kemudahan bergerak, sinar, panas dan ventilasi, papan tulis, bangku dan kursi, meja guru, dan sudut aktivitas. Lanjut, Pak. Yang kedua, pengaturan dena ruang kelas. Pengaturan kelas untuk PKR seperti gambar di samping, bisa kita perhatikan. Di samping kurang sesuai karena yang pertama yaitu tidak luas jika ingin beralih kegiatan. Yang kedua, sulit melakukan kegiatan yang bervariasi dan waktu bersamaan. Yang berikutnya, membatasi gerak guru untuk memberikan supervisi dan umpan balik secara individual. Lanjut, Pak. Nah, di sini kita bisa perhatikan contoh dena kelas yang lebih sederhana. Dari gambar tersebut nanti ada 2 gambar, gambar 3.3 dan gambar 3.4. Nah, di sampingnya juga ada di situ gambar, di situ ada dena juga papan tulis, lalu ada meja guru, lalu ada kelas 3 dan kelas 4. Nah, variasi kelas pada gambar 3.5 akan lebih mudah mengajar seluruh kelas pada saat yang sama atau mengajar 2 kelompok kelas secara terpisah. Gambar-gambar dena kelas disajikan bukan tujuan memilih salah satu di antaranya, melainkan agar Anda dapat membandingkannya dengan wawasan yang lebih luas, sehingga mana yang paling sesuai dengan keperluan kelas dan murid Anda. Yang ketiga, kita dapat mengatur pajangan. Pajangan kelas menjadikan ruang kelas lebih menarik dan membuat murid lebih betah di kelas. Guru yang sukses adalah guru yang selalu berusaha untuk menjadikan lingkungan kelasnya nyaman dan membuat murid dari segala umur tenang berada di dalamnya. Oke, Pak. Nah, di sini kami sudah menampilkan berikut contoh pajangan dari karya murid. Bisa kita perhatikan ya, teman-teman. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lestari. Selanjutnya di KB2 kami serahkan kepada Ibu Ria Ramadhani. Ya, Pak. KB2 yaitu pengorganisasian murid. Lanjut, Pak.
A. Kelompok belajar. Cara membentuk kelompok belajar, yang pertama, kelompok belajar dibentuk untuk mengaktifkan murid-murid dan rangka mencapai keberhasilan belajar. Kelompok belajar dibentuk sesuai kebutuhan, seperti kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan, kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda, pengelompokan sosial. Lanjut, Pak. Merencanakan kegiatan kelompok belajar, salah satu keuntungan dari perencanaan ini adalah dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan yang mantap. Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid bekerja sama. Yang kedua, menentukan program pelatihan bagi pengembang keterampilan bekerja sama. 3, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok, Morris memberikan ilustrasi tentang jenis keterampilan yang diperlukan sebagai panduan agar semua murid aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, murid harus memberikan penjelasan seperti berikut. Yang pertama, setiap murid diharuskan mengumumkan gagasan. Kedua, setiap murid diberikan kesempatan untuk berbicara. Ketiga, murid memperhatikan dan dapat menangkap gagasan dan pendapat orang lain. Selanjutnya, menanyakan pada murid lainnya apakah mempunyai gagasan dan memberikan alasan untuk setiap gagasan dan diskusikan apabila ada gagasan yang berbeda. Dan mendorong murid-murid untuk bertanya. Lanjut, Pak. B. Memaksimalkan pemaafkan sumber belajar yang ada pada murid dengan belajar mandiri. Yang pertama, pemaafkan pusat sumber belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan atau konsep. Yang ketiga, mendapatkan semua lembar kerja permainan diagram, hasil praktikum laporan, dan hasil karya lainnya di suatu tempat di mana lain dapat belajar dengan cara belajar mandiri. Yang keempat, mengembangkan beberapa bentuk penyimpanan sehingga baik guru maupun murid dapat menghasilkan waktunya untuk belajar di PSD. Yang kelima, tutor sebagai organisator kelas. Yang terakhir, cara memilih dan mempersiapkan tutor. Kedua, tutor sebagai organisator kelas. Yang ketiga, cara memilih dan mempersiapkan tutor. Yang pertama, teman sebaya. Yang kedua, tutor adalah seorang murid yang membantu belajar murid lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Yang ketiga, tutor kakak. Yang keempat, tutor kakak adalah tutor yang dipilih dari kelas yang lebih tinggi. Tentu saja tutor kakak ini kemampuannya di atas kemampuan rata-rata karena ia berperan untuk membantu adik-adik kelas dalam belajar. Selanjutnya, tutor dari masyarakat. Tidak ada kriteria khusus untuk ini. Yang penting tutor ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dari muridnya. Selanjutnya, penjaga sekolah sebagai tutor. Dalam keadaan tertentu, penjaga sekolah dapat dimanfaatkan untuk membantu guru memberikan bantuan belajar kepada murid-murid. Keadaan seperti ini dapat terjadi di mana saja, terutama di SD yang gurunya kurang. Oke, Lanjut, Pak. sorry. Baik, Oke, baik. sudah Terima cukup. kasih, Kabit. Maaf, Pak. Langsung aja ke diskusi. Oke, baik teman-teman. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami, ya. Baik, ke teman-teman satu kelompok silakan turun tangannya. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami terkait materi kita hari ini, yaitu pengorganisasian kelas. Tadi kami sudah menyampaikan KB1, yaitu penataan ruang kelas, dan KB2 pengorganisasian murid. Baik, kami akan buka sesi diskusi kita hari ini kepada 3 orang penanya pertama. Nanti kami akan
berikan kesempatan untuk sesi pertama dan nanti kita akan lanjutkan. Baik. Pertanyaan di ini ya, pertanyaan ditulis juga di Ya, Pak. WA selain dilontarkan. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan dan sudah menjadi kebiasaan kita supaya pertanyaan nanti di backup di grup WA kita ya. Baik, langsung saja kami akan buka kesempatan kepada 3 orang pertama ya yang sudah biasa. Ya, ada Pak Ramlan dan Pak Bu Susianti. Baik, silakan teman-teman bertanya. Share screen-nya ditutup dulu, Bang. Sudah Pak, sudah lagi proses itu. Baik, terima kasih. Saya dari akan menanyakan terkait dengan modul 3 yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi terkait dengan pengorganisasian kelas. Yang mau saya pertanyakan adalah pendekatan apa saja yang kita terapkan dalam pengelolaan kelas, kemudian bagaimana cara kita atau sebagai pendidik dapat mengelola kelas supaya kelas itu kondusif jika di dalamnya terjadi masalah individu pada siswa tersebut, ya, supaya kelas itu lebih kondusif lah. Padahal di dalam kelas itu ada masalah individu yang terjadi. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu, boleh diberikan sarannya? Terima kasih. Oke, baik Pak Ramlan. Silakan nanti di backup di WA grup kita ya. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Silakan diturunkan tangannya. Mengingatkan kembali teman-temannya sesi diskusi kita hari ini terkait seputar ya pembelajaran kelas rangkap ya teman-teman. Oke, baik, lanjut ke Ibu Susi. Silakan Bu Susi, pertanyaannya langsung saja. Pak Ramlan boleh turunkan tangan. Ya, terima kasih Pak Januari. Yang mau saya tanyakan sedikit aja Pak, tadi kan sudah jelaskan tentang penataan ruang kelas. Ya, penataan ruang kelas mungkin ini juga berhubungan dengan kelas rangkap seperti yang bilang tadi. Terkadang kita bikin modelnya 221 atau misalnya 222 atau 333. Nah, saya mau tanyakan untuk 221 ya Pak ya, berarti ada 2 jenjang yang berbeda dikumpulkan dalam satu ruangan ya Pak ya, dalam 2 mata pelajaran. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan dana ruang kelas, saya mau tanyakan Pak, ada kan juga beberapa sekolah yang sudah tahu juga pasti ya Pak, pasti ada anak autis ya Pak ya, anak BK. Nah, jikalau ketika kelas itu misalnya, kalaupun dia mungkin muridnya sedikit, ada 2 anak ABK dalam kelas itu. Kebetulan pas digabung ada 2 anak ABK, anak berkebutuhan khusus di situ. Bagaimana Pak, menurut kelompok Bapak, tata ruang atau penataan tempat duduk yang baik supaya tetap pembelajaran berjalan dengan kondusif dan efisien. Terima kasih Pak. Oke, di backupnya Bu Susi di WA grup nanti ada recordnya di grup kita. Baik, yang berikutnya teman-teman silakan bertanya. Ya teman-teman, sebelum oke baik Pak Supandi, silakan Pak Supandi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar para murid belajar dengan mandiri? Karena kita tahu kan kadang kalau siswa itu belajar mandiri agak susah kalau tidak ada bimbingan dari guru ataupun dari orang tua ataupun mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, apalagi anak-anak SD gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar para murid dapat belajar dengan mandiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Supandi untuk pertanyaannya. Ya, silakan teman-teman di backup di apanya di chat kita. Di WA grup ya teman-teman. Baik, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Kita akan tutup dulu pertanyaannya dan kami akan coba menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Oke. Yang sudah masuk tadi ada 3 pertanyaan ya.
Tapi belum ada di WA grup. Boleh teman-teman ini? Karena atau teman-teman yang lain yang sudah mungkin ada jawabannya terkait pertanyaan tadi dari teman-teman yang lain untuk diskusi hari ini, silakan. Ya, Pak Ramlan sudah ada. Pak Ramlan tadi bertanya, bagaimana tata ruang kelas yang baik ketika kita melaksanakan kelas rangkap model 21? Kebetulan saat itu memang ada 2 siswa ABK. Oh, itu Miss ya. Sorry. Bagaimana cara mengelola kelas agar kondusif jika di dalamnya terjadi masalah individu pada siswanya, serta pendekatan yang kita lakukan dalam pengorganisasian kelas rangkap. Terus pertanyaan kedua, bagaimana tata ruang kelas yang baik ketika kita melaksanakan model kelas rangkap 221. Kebetulan saat itu memang ada 2 siswa ABK sehingga pembelajaran tetap berjalan kondusif dan efisien. Oke, baik. Saya akan coba sebelum teman-teman yang lain mungkin menanggapi. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Susi dulu ya. Nanti mungkin pertanyaan Pak Ramlan nanti teman-teman yang lain. Bagaimana tata ruang kelas yang baik ketika kita melaksanakan kelas rangkap model 221? 221 artinya dua mata pelajaran, 2 level yang berbeda, 1 ruangan ya. Kebetulan saat itu memang ada 2 siswa ABK sehingga pembelajaran tetap berjalan kondusif dan efisien. Nah, berdasarkan pertanyaan Ibu Susi tadi, berarti di sini ada contoh kasus saat itu ada 2 siswa ABK. ABK seperti bagaimana dulu Ibu Susi, harus jelaskan ya. Kalau ABK-nya itu berat, artinya ini pasti sangat membebani seorang guru ya, 2 dalam 1 kelas rangkap lagi seperti itu ya. Tapi saya akan jawab ini dengan anggapan bahwa ABK-nya adalah sedang seperti itu atau ringan ya. Kalau berat mungkin ini sangat berat digabung 2 kelas aja kita buat rangkap yang tidak ada kebutuhan khusus seperti yang Ibu sampaikan. Itu butuh ekstra perhatian lebih dan sebagainya. Nah, ini saya akan anggap atau kondisikan ini adalah siswa yang ABK ringan seperti itu. Jadi tidak terlalu parah sehingga memang ada opsi untuk digabung di kelas seperti biasa seperti itu. Baik. Bagaimana tata ruang kelas yang baik? Nah, tadi di slide yang kami sampaikan itu sudah disampaikan beberapa denah ruang kelas, termasuk juga penempatan barang-barang dalam kelas sehingga bagaimana seorang guru ya yang saat itu mengajar di kelas itu bisa memperhatikan atau menjangkau keseluruhan murid seperti itu ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian seperti itu ya. Bagaimana penataan ruang. Nah, yang pertama tentunya kita bicara mengenai penataan fisik kelas. Ya, penataan fisik kelas artinya ketika kita harus menempatkan atau dalam hal ini PKR yang berlangsung saat itulah model 221. Artinya kita harus usahakan memang ya kelas yang kita ajar itu kalau boleh yang pertama tentunya bicara dari level ya levelnya tidak terlalu jauh ya, artinya tidak ada level kelas 3, kelas 5 seperti itu. Namun kalaupun kondisi seperti juga ya, dengan persiapan yang matang tentunya tidak terlalu masalah, tetapi katakan kelas 1 dan kelas 2 karena materinya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Jadi bicara penataan fisik kelas tentunya di dalam ruangan kelas itu sendiri memang harus diusahakan supaya kelasnya itu kondusif seperti itu ya. Jadi ruangannya itu betul-betul nyaman untuk ditempati atau diisi oleh anak-anak ketika mereka belajar. Jadi bicara fisik kelas seperti itu. Usahakan memang yang pertama ketika kita bicara penataan fisik tentu di sana ada daerah pajangan, ada kemudahan bergerak, sinar panas matahari seperti yang disampaikan tadi, ada papan tulis, bangku dan kursi, meja guru serta sudut aktivitas. Nah, jadi guru dalam hal ini harus bisa menguasai dalam artian mata guru harus bisa menjangkau ke seluruh kelas seperti jangan sampai ada sisi daripada ruangan itu kemudian tidak bisa terjangkau. Nah, dalam kasus ada anak berkebutuhan khusus,
Jadi katakan ini di 221 levelnya kita anggap di satu di kelas bawah, satu di kelas level berikutnya seperti itu dalam ruangan yang sama. Artinya ya guru harus apa namanya? Harus punya inisiatif atau peka terhadap hal ini. Harus mengenali terlebih dahulu sebenarnya ABK anak ini seperti apa ya. Kalau dia misalnya tunarungu ya tunarungu, sorry. Tidak pendengarannya kurang tunarungu ya Bapak Ibu ya. Artinya dia mau tidak mau kita harus ditempatkan di depan. Alasannya adalah supaya ketika guru berbicara, si anak tersebut akan lebih mudah untuk menyimak apa yang kita sampaikan seperti itu ya. Jadi yang pertama memang mereka harus kita tempatkan di depan. Nah, di samping mereka kita tempatkan di depan, karena ini tadi ada beberapa denah yang disampaikan kan di slide yang kami paparkan tadi, ada denah yang kurang efisien. Alasannya adalah ketika kursi ditempatkan berdampingan gitu rapat-rapat ya. Jadi 1-2 si A dan si B seperti itu memang kurang efektif seperti. Jadi memang kelas itu mejanya itu harus satu-satu seperti itu ya. Supaya apa? Ketika guru mungkin sambil lalu menjelaskan, dia boleh sambil berjalan, sambil berputar di sekitaran kelas seperti itu, sehingga ya guru tentunya bisa menjangkau setiap anak-anak gitu ya, atau juga mungkin bisa menghampiri setiap anak-anak, karena kalau duduk saja di tempat duduk kan kurang efektif ya Bapak Ibu ketika kita menjelaskan ataupun berdiskusi dengan anak-anak. Jadi yang pertama anak-anak ini tadi harus ditempatkan di tempat yang ABK ini ditempatkan di tempat yang paling mudah dijangkau oleh guru, apakah di depan meja guru atau di pokoknya paling depan lah seperti itu. Dan kemudian usahakan di samping mereka ya, maksudnya di meja sampingnya itu usahakan juga teman-teman yang ya sebisa mungkin bisa menjadi tutor mereka atau orang yang berpengertian yang kita bisa tempatkan ketika ada satu hal mungkin yang perlu ya untuk dibantu ya, misalnya anak tersebut, jadi muridnya kita tempatkan di sampingnya juga punya atau seseorang yang bisa kita andalkan seperti itu, sehingga dia bisa menjadi perpanjangan tangan kita atau menolong kita untuk hal-hal tertentu yang mungkin bisa kita delegasikan ke anak tersebut. Jadi seperti itu menurut saya Miss Susi. Jadi anaknya ditaruh di depan seperti itu ya. Terus ada teman di sampingnya yang bisa mungkin bisa banyak banyak untuk menolong dia bisa kita andalkan lah dalam hal-hal tertentu, sehingga ya anak tersebut juga tidak mengganggu mungkin kelas. Kalau itu bicara tadi anaknya itu ABK-nya mungkin katakanlah kurang mendengar seperti itu. Tapi kalau bicara tentang temperamen ya tentunya sama kurang lebih juga, dia tetap juga harus ditempatkan di posisi yang sama, kurang lebih seperti itu Miss Susi ya. Taruh di depan, taruh juga temannya yang bisa mungkin membantu dia. Kira-kira seperti itu yang mungkin saya sampaikan dulu sebelum Ibu Susi nanti mungkin menanggapi. Silakan Bu Susi, seperti itu. Ya, baik Pak Wandi, terima kasih. Tadi kan terima kasih Pak Wandi sudah beberkan panjang lebar juga. Memang Pak tadi mungkin kasus yang pertama itu bilang ABK ini tuh ringan, mungkin kayak tunarungu ya Pak ya. Nah, kalau bilang bila perlu dekat guru, kemudian atau bisa temannya itu kan kayak kelas 221 itu kan berarti misalnya 12 ini, itu kan kita nggak, sebenarnya sekolah kita mungkin nggak ada itu terjadi, tapi karena ada satu hal urgent sekali, ada guru yang nggak bisa masuk, mau nggak mau kita kan harus ngajar gitu. Tapi kan dalam terkutip kan namanya 221 itu kan nggak boleh banyak sebenarnya Pak ya, kalau menurut aturan dari modul kita Pak ya, namanya modul 2 model 221 itu kan minimal itu maksimal 20 15 maksimal sampai 20 ya Pak ya. Nah, memang saya mau tanya juga, ini anaknya memang sedikit Pak, makanya bisa digabung gitu Pak ya. Nah, jadi yang tadi Bapak jelaskan terima kasih Pak, itu untuk kelas untuk yang dia memang levelnya ABK-nya ringan Pak ya. Nah, terima kasih. Tapi kalau yang untuk dia misalnya satu, kan 2 orang saya bilang tadi kan Pak, satu itu misalnya di kelas 1 itu kan dia hanya atensinya aja yang kurang Pak, perhatiannya aja yang kurang. Nah, kemudian juga satu lagi itu Pak, dia anaknya kadang tantrum Pak, berarti memang sangat mengganggu sekali gitu kan Pak. Kita nggak harapkan itu terjadi, tapi namanya kalau waktu digabung, ya kan Pak, waktu digabung, nah itu terjadi, nah bagaimana itu Pak kira-kira Pak? Oke, baik, saya akan tanggapi ya. Jadi saya rasa disinilah perlunya seorang guru itu
harus punya power ya. Bukan berarti power itu kita kemudian bersikap super power, bukan seperti itu, tidak. Punya power itu artinya guru bisa menguasai kelas. Jadi ketika guru diperhadapkan seperti itu, guru harus mengenali dulu tadi anaknya seperti apa. Jadi mengerti pendekatan apa yang kita lakukan. Dengan pendekatan yang dengan mengetahui karakter anak, kita kan tentunya belajar pendekatan seperti apa yang hendak akan kita lakukan kepada tersebut, sehingga baik itu dia mungkin tantrum ibu bilang tadi, atau mungkin dia punya temperamen suka marah-marah atau emosian, ya kan guru kan sudah punya punya trik lah seperti itu. Nah, salah satunya saya sampaikan tadi ya, tempatkan orang-orang yang mungkin bisa membantu dia. Jangan sebisa mungkin jauhkan dia dengan teman-temannya yang mungkin setipe dengan dia, seperti kan mungkin emosi didampingi dengan anak yang emosi kan artinya api dicampur api kan semakin terbakar kan. Jadi ya guru harus juga menempatkan orang-orang tertentu yang seperti tadi saya sampaikan bisa diandalkan untuk mungkin meminimalisir atau sebisa mungkin menenangkan anak tersebut ya. Hal tersebut ya ada di tempat kami, tidak ini ya, tidak ringan ya, bukan tergolong juga ABK sebenarnya, tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita lakukan. Ya kita akan suruh orang-orang, misalnya satu kelas kita nasihatin, ya kita kasih tahu, ini teman kalian begini loh, harus belajar menerima, belajar bersabar, jangan biasakan menyalahkan seseorang. Ya, itu harus juga kita jelaskan kepada kelas sehingga anak-anak juga tahu seperti itu ya. Jadi dengan demikian menurut saya tidak akan ada masalah ketika pertama tadi guru punya power bisa menguasai kelas dengan maksimal, karena tadi didasari sudah mengetahui karakter masing-masing murid, juga akan berpengaruh kepada nanti pembelajaran yang akan disampaikan, akan juga kemudian mengikut kepada mungkin RPP yang akan disampaikan juga seperti itu ya, berdiferensiasi tadi kalau kita ingat sebelumnya kita bahas di pembelajaran yang lain. Jadi menurut saya sih ya itu tidak menjadi masalah menurut saya ya, ABK apapun yang penting sepanjang itu masih ringan ya. Tapi kalau sudah berat memang ya, dengan kondisi 20 ya, jumlah 20 saya rasa pendapat saya bisalah ya, sekalipun tadi ada dua kondisi yang seperti Miss Susi sampaikan. Seperti itu Miss Susi, silakan ditanggapi. Baiklah Pak Wandi, intinya Pak seperti di awal Bapak katakan, ya kalau bisa mungkin di dekat kita aja kali Pak ya, atau kita kasih kegiatan lain Pak ya, supaya dia itu enggak itu Pak ya. Makasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Susi. Oke baik teman-teman, ada yang mau menanggapi pertanyaan Pak Supandi dan Pak Alan dari kelompok? Saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Alan Pak. Oke silakan Bu. Baik, ya. Jadi pertanyaan dari Pak Alan, bagaimana cara mengelola kelas agar kondusif jika di dalamnya terjadi masalah individu pada siswanya, serta pendekatan apa saja yang kita lakukan dalam pengorganisasian kelas rangkap. Cara mengatasinya yang pertama, kita sebagai guru bisa melakukan atau membuat kelas lebih kondusif, artinya kita menghilangkan semua hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi siswa untuk belajar. Misalnya ada hiasan yang terlalu ramai atau pajangan yang ada di atas meja guru. Nah, yang kedua, kita bisa lakukan dengan membuat aturan bersama dengan siswa. Nah, di sini kita bisa memulai, sebelum kelas dimulai, kita ada baiknya jika guru membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa maupun guru. Nah, yang ketiga, kita bisa juga memberikan satu tugas dalam satu waktu. Artinya guru harus memberikan satu tugas kepada siswa untuk dikerjakan pada saat itu juga, sehingga siswa lebih semangat, atau memberikan siswa terlalu banyak tugas juga mengganggu konsentrasi siswa atau suasana kelas juga menjadi tidak kondusif seperti itu. Yang keempat, selalu perhatikan siswa saat mengajar. Nah, yang kelima juga kita bisa mengubah metode mengajar kita seperti itu, Pak. Lalu yang keenam, kita menyisihkan waktu istirahat di tengah proses belajar mengajar. Dan yang berikutnya, kita juga bisa memberikan penghargaan kepada siswa sehingga membuat kelas menjadi lebih kondusif, karena penghargaan akan membuat siswa merasa lebih dihargai dan membuatnya selalu fokus belajar di kelas.
Nah, sedangkan pendekatan yang kita berikan dalam pengelolaan kelas itu bisa kita lakukan dengan pendekatan, misalnya pendekatan kekuasaan, pendekatan kebebasan. Artinya di sini kita untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Dalam artian peran guru di sini mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan pada anak didik tersebut. Bagaimana Pak Alam? Ya, silakan Pak Alan ditanggapi atau sudah puas dengan pendapat Bu Lestari? Ya, seperti yang disampaikan Bu Lestari tadi kan terkait dengan apa namanya, mengkondisikan kelas itu, yang mau saya apakan tadi, perjelas lagi terkait dengan pengelolaan yang disampaikan oleh Bu Lestari itu kan terkait dengan adanya masalah individu siswa. Di situ jadi saya masih kurang mengena, boleh dijelaskan sedikit lagi Bu Lestari? Terima kasih. Oke, saya akan coba mungkin sebelum Ibu Lestari juga menanggapi ya. Tadi bukan pertanyaan Bapak, mengelola kelas agar kondusif jika dalamnya terdapat masalah individu pada siswanya. Artinya, kalau saya menanggapi pertanyaan Bapak, masalah individu itu apakah ada dua anak gitu tidak cocok seperti itu, ketemu mungkin mereka saling ya ribut lah intinya. Kira-kira seperti itu Pak Alan, atau bagaimana masalah individu seperti apa maksudnya? Pak Ramlan? Ya, boleh diulang lagi Pak, maaf. Tadi kan Bapak bilang di pertanyaannya kan terjadi masalah individu pada siswanya. Maksudnya masalah individu itu apakah anak itu kurang lebih seperti yang Susi tadi memang dia butuh perhatian, atau antara dua orang anak mereka tidak cocok didekatkan, seperti itu maksud Bapak? Masalah individu tadi, terkait masalah individu. Ya, sebenarnya masalah yang kalau terkait masalah individu ini terkait yang sebenarnya masalah individu yang saya sampaikan ini adalah contohnya ketika anak itu tidak nyaman ketika melaksanakan pembelajaran secara bergabung, atau karena mungkin sifat sosialnya dia kurang gitu, seperti apa? Oke. Baik Pak, terima kasih. Baik, dia merasa tidak nyaman seperti itu ketika kita mungkin gabung ya dengan kelas lain ya. Berarti artinya kita pertama-tama harus tanamkan dulu kepada diri anak itu situasi yang terjadi saat itu ya. Dan dia bersekolah di tempat yang memang keadaannya seperti itu saat itu. Jadi memang semua orang kan ingin apa ya, punya privasi ya, ingin sesuatu yang apalah istilahnya, ingin sesuatu yang lebih seperti itu ya. Jadi tetapi dalam hal ini mungkin anak tidak nyaman. Nah, kita harus jelaskan kepada anak-anak tersebut atau kepada siswa tersebut. Dan kita cari tahu kenapa dia merasa tidak nyaman. Seperti itu ya. Nah, kita kasih tahu, kita nasihati dia, kita kasih pendekatan ya. Harapannya tentunya dia boleh mengerti ya. Jadi dengan demikian ya seperti tadi kita harus belajar juga mengetahui karakter anak tersebut. Ya, dengan mengetahui karakternya, ya kita mungkin juga bisa dekat dengan dia pun kemudian akan nyaman dengan kita. Jadi menurut saya kalau seorang anak, seorang murid sudah nyaman dengan guru, ya apapun yang disampaikan guru itu menurut saya dia akan terima seperti itu. Toh kita juga udah tahu kan bahwa bicara masalah omongan jauh lebih didengarkan, seorang anak jauh lebih mendengarkan guru daripada anak, seperti itu ya. Sekalipun mungkin ya gurunya mungkin ada salah menyampaikan sesuatu, ketika orang tua membenarkan, maka si anak akan mengatakan kurang lebih seperti ini, tapi guruku berkata seperti ini gitu ya. Nah, dalam hal ini kan artinya ketika anak-anak itu tidak merasa nyaman, kita harus juga cari tahu, dekat kepada anak tersebut, sehingga ya kita cari tahu alasannya, kemudian kita bisa jelaskan juga kepada dia. Ya, dengan hal seperti saya rasa ketika kita sudah bisa dekat dengan anak tersebut, ya saya pasti yang kita sampaikan juga akan dia boleh berterima lah seperti itu. Ya, lambat laun juga dia akan merasa nyaman, akan boleh berterima karena dia sudah memahami situasinya. Kecuali dia tidak paham situasinya, artinya tugas kita adalah memastikan anak tersebut paham situasi yang terjadi saat itu, Pak Ramlan. Seperti itu, Pak.
Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Dilanjut saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramlan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, teman-teman satu kelompok, silakan mungkin ditanggapi pertanyaan Pak Supandi ya. Ayo, Pak Darwis, silakan Pak. Ya, Pak. Ya, Oke, silakan Pak Darwis. baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah Pak Supandi ini, Pak ya. Ini benar apa enggak? Enggak tahu lah, Pak ya. Bismillah ya. Nggak usah disebutkan kali, Pak. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Supandi yaitu bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar murid belajar mandiri ya, Pak ya. Betul, Pak? Iya, benar, Pak. Ya. Di sini pemahaman saya sih, Pak, cara yang baik untuk menetapkan dan memperkarya belajar murid itu dengan dengan mengembangkan keterampilan dan juga konsep untuk menetapkan hasil karya murid, di mana murid-murid kita dapat belajar dengan cara belajar mandiri. Juga kita bisa mengembangkan beberapa bentuk penyimpanan sehingga murid maupun guru maupun murid dapat menghabiskan waktunya untuk belajar. Salah satunya agar murid dapat belajar mandiri bisa kita lakukan, Pak, dengan menggunakan lembar kerja murid seperti yang kita pernah lakukan itu di kelas yang ada di LKM. Itu kan panduan untuk murid, Pak, untuk melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, simulasi, berdiskusi agar untuk memecahkan masalah. Lalu kita juga sebagai guru di sana berperan juga sebagai tutor organisasi kelas, Pak ya. Dari kalangan murid kita mempunyai kemampuan lebih tentunya ya untuk membantu murid dalam suatu pembelajaran. Nah, peranan kita sangat diperlukan untuk murid meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu murid sih, Pak. Itu aja sih, Pak, menurut saya. Bagaimana Pak Kepsek? Silakan Berarti, Pak. Oke. Jadi tadi kan Ya. lebih mungkin keterampilannya kan, Pak? Karena kan Ya. kita sekarang kan ya harus melihat dari semua sisi gitu. Nah, karena kita kan pembelajaran kelas rangkap ini kan tetap harus memperhatikan bahwa tujuan pembelajarannya itu harus tercapai gitu. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kan kalau misalnya belajar mandiri nggak suka gitu, Pak. Harus ada bimbingan ataupun mungkin pendamping ataupun mungkin tutor yang mengajari dia gitu. Nah, dengan sumber belajar yang ada, bagaimana cara kita memaksimalkannya sebagai guru agar anak itu bisa belajar lebih mandiri gitu. Nah, bukan hanya dari segi keterampilan, mungkin ya kognitifnya juga, afektifnya juga, psikomotoriknya juga gitu, Pak. Bagaimana kira-kira? Pak Darwis, ditanggapi lagi Pak Darwis. Baik, Pak ya. Untuk penjelasan ini itu di sini berarti kita perlu pendekatan untuk pemanfaatan sumber daya belajar yang ada, Pak ya. Iya. Pak, gitu, tadi Pak, kan ya? Pak kan di modul kita kan ada 3.27 bagian B. Nah, ada dibuat di situ bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar para murid agar para murid dengan belajar mandiri. Nah, dari situ Pak saya baca gitu kan, tapi belum dapat intinya, makanya saya tanyakan kepada kelompok penyaji gitu, Pak. Oh, oke. Saya sih kurang ngerti juga sih, Pak, kalau tentang ini, tapi saya usahakan untuk penjelasan sih. Itu tergantung juga, Pak, kepada gurunya untuk memanfaatkan waktu agar siswa itu minat dalam
waktu kita memanfaatkan sumber belajar yang ada pada di kelas atau di luar kelas sih Pak. Dan Oke. kita memilih dan melaksanakan strategi belajar yang cocok Pak. Lalu kita mengevaluasikan hasil belajar sendiri. Gimana Pak? Iya. Ya. Tadi ada mau ditambahkan Pak Wandi, mungkin bisa Oke boleh, Pak. Oke. apa Bisa, Pak? Oke. Oke Pak, saya tadi mau menyebut Ibu Nari sebenarnya. Karena saya lihat Bu Nari mau menjawab. Ada Bu Nari? Udah pulang Bu Nari ngantar. Oke, baik. Saya akan coba tambahkan ya. Nanti kurang lebihnya mungkin Pak Kepsek akan cari sendirilah dia apa di Mbah Google seperti itu. Oke, baik. Ya Saya Pak. akan coba sesuai pertanyaannya tadi. Bagaimana cara kita sebagai guru maksimalkan pemanfaatan sumber belajar? Ya, jadi bagaimana cara maksimalkan pemanfaatan sumber belajar? Jadi sebelum kita bicara sumber belajar yang ada, artinya kan sekolah berperan menyediakan sumber belajar seperti itu ya. Jadi sekolah sebenarnya yang berkembang itu tentunya terus belajar ataupun memperlengkapi sekolah tersebut sehingga akan terdapat berbagai sumber belajar yang otomatis juga akan menarik minat siswa seperti itu. Nah, jadi ketika ini sudah dipersiapkan artinya bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, menurut saya yang pertama kita harus buat rencana belajar seperti itu. Nah, rencana belajar ini adalah mengajarkan siswa bagaimana mereka belajar teratur. Jadi rencana belajar ini dibuat seperti apa ya? Mengajarkan murid untuk membuat jadwal belajar yang teratur. Artinya mereka apa bahasanya? Mereka harus buat jadwal mereka sendiri seperti itu ya. Jadi dari sana kan kita kemudian memantau seperti itu ya. Apakah mereka sudah kerjakan? Nah, jadi dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita mereka buat jadwal belajar mereka sendiri, mungkin 1-2 kali mereka akan lupa, 3 kali lupa, 4 kali lupa, kita terus pantau ingatkan mereka. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang, otomatis nanti itu menjadi pembiasaan bagi mereka dari pembiasaan yang kita ajarkan kepada mereka, itu kemudian akan menjadi kebiasaan yang akan mereka lakukan secara tidak sadar seperti itu ya. Jadi otomatis itu menjadi tuntutan bagi dia yang harus dia lakukan ya. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi kita ajak siswa membuat jadwal belajar secara teratur. Ya katakanlah kalau di sekolah kan kita sudah ada jadwal sendiri seperti itu. Jadi ini juga berkaitan dengan ya murid itu sendiri harus ya mengetahui kelemahan mereka seperti itu ya. Maksudnya begini. Jadi kalau seseorang murid mengenal kelemahannya seperti itu ya. Jadi kita guru di sana berperan untuk membantu dia seperti itu. Jadi usahakan murid itu juga mengetahui di mana kelemahan dia ya. Jadi ketika dia lemah dalam satu bidang, ya artinya kita bantu dia. Nah, terkait dengan pemanfaatan belajar sehingga dia belajar secara mandiri tadi. Nah, dengan dibantu media-media belajar yang up to date seperti itu ya, yang kreatif mungkin, yang katakanlah lengkap. Jadi saya rasa ini akan bisa memacu minat atau ketertarikan siswa sehingga otomatis ataupun secara tidak langsung diharapkan tujuannya adalah siswa tersebut akan mandiri seperti itu. Ketika dia sudah menyukai sesuatu, ya dari pembiasaan tadi itu ada tuntutan di dalamnya mungkin secara dia tidak sadar ada tuntutan di dalamnya, otomatis ini kan menjadi satu hal yang menuntut dia untuk bertanggung jawab. Dan kemudian ya lambat laun menurut saya sih ini akan membuat dia bisa belajar mandiri. Intinya sih harus ada tanggung jawab seperti itu. Jadi dengan adanya rasa tanggung jawab, kemudian tertarik dia menyukai hal tersebut atau pembelajaran tersebut, nah otomatis media-media yang kita persiapkan pun tentunya akan bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya. Itu saja sih Pak yang boleh saya tambahkan. Mungkin boleh tanggapi Pak Pak. Iya, baik Pandi. Pak, sudah lebih terbuka, lebih mengerti lah. Selain tadi mungkin dari segi keterampilan yang disampaikan oleh Pak Darwis. Baik, terima kasih Pak. Oke baik, terima kasih Pak
Supandi, terima kasih Pak Ramlan dan Ibu Susi. Baik teman-teman, demikian untuk sesi pertama. Untuk berikutnya gimana Pak Omas, apakah kita lanjut atau sesi 2 dilanjut diskusi Pak? Cukup karena mau micro Oke, teaching. baik. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak, kami akan tutup diskusi kita hari ini. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan dari kami kelompok 4 terkait pengorganisasian kelas ya untuk kelas rangkap. Semoga apa yang kami sampaikan dan modul yang kita pegang masing-masing membantu kita untuk boleh mempersiapkan atau mengorganisasikan kelas dengan baik sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini kita lebih siap. Demikian dari kami sebagai kelompok penyaji untuk perhatiannya, untuk diskusinya, dan untuk Pak Tutor juga yang memberikan kami kesempatan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat menjelang sore buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kelompok 4 ya, dan teman-teman. Untuk tadi yang Pak Supandi yang terakhir pertanyaan. Jadi untuk sebelum menjadi mandiri anak-anak itu sudah ada teorinya bagaimana kita melaksanakan. Karena itu mandiri itu kalau sudah mandiri itu sudah taksonomi tertinggi. Ya. Dia mengkrit. Kalau dalam taksonomi Bloom itu ada 6 jenjang ya. 6 jenjang. Sedangkan kita ada yang tiga aspek yang harus belajar anak. Knowledge, yang knowledge sampai ada 6 tingkatan. Yang pertama mengingat, ngapalin tuh paling rendah. Terus memahami, terus pelaksanaan, analisis, ya. Bisa mengevaluasi dan mengkrit. Itu mandiri itu mengkrit, udah masuk ke ranah yang paling tinggi. Memang susah, bukan sesuatu yang gampang langsung bisa mandiri. Karena dia sudah mengarah pada belajar untuk belajar. Bagaimana dia belajar? Bagaimana dia belajar? Coba sampai situ. Itu pertanyaan yang cukup tinggi dan kayaknya ya memang butuh effort dan waktu yang lama, ya. Effort dan waktu yang lama dan untuk ke tingkat itu butuh ya guru yang mumpuni ya. Dan kondisivisme itu tinggi sekali untuk pembelajaran. Tapi tidak menjadi sebuah yang mustahil, itu akan bisa diwujudkan, mustahil. Kita lihat Laskar Pelangi bisa. Film Laskar Pelangi itu menginspirasi anak-anak belajar untuk belajar loh. Ya, ketika ditinggal gurunya kok bisa mereka belajar. Itu bukan hayalan film tuh, kenyataan bahwa anak-anak bisa. Semuanya asal pengkondisian pendewasaan anak-anak aja. Gurunya bagaimana mengajarkan anak-anak tentang keadaan, keprihatinan, kemajuan, motivasi, macam-macam. Itu bisa, nggak ada masalah dengan hal itu. Itu udah paling tinggi. Ya. Bagaimana belajar bagaimana belajar. Mereka harus mengerti saya belajar tanpa guru gimana. Tanpa ada bimbingan gimana, tanpa ada fasilitas yang mumpuni gimana. Itu tantangan yang tinggi. Dan memang gurunya bukan kaleng-kaleng yang kayak gitu. Memecahkan masalah ya, sudah tertempa sedemikian. Baik, masalah sudah malang melintang, sudah pada tingkat-tingkat grup. Ya. Itu Pak James. Apa namanya itu CBSA ya, mikirin jengkel doh itu guru sana dikasih 50.000 saya cuma 20.000 udah kayak gitu sudah susah itu nggak dapet sampai sana. Tapi kalau udah sampai batas-batas ya mengikhlaskan apapun yang terjadi, saya sebagai guru itu dapat semua. Anak-anak itu akan secara
ruhnya sudah dapat, dan mereka ya akan dapat transferan ruh dari kita. Kalau kita hanya masih belum secara kepribadian belum sampai jadi guru, ya susah. Itu ya ke sana ya arah-arahnya. Walaupun saya metodis, saintis, ya silakan disesuaikan dengan rancangan-rancangan pembelajaran. Karena ada metode-metodenya ya, mempersiapkan segala sesuatunya, terus mencoba nih untuk dilepas sementara, diskusi terbimbing, nanti diskusi lepas, ya itu bisa semuanya, nggak ada masalah. Yang terbiasa tanpa guru bisa jadi lebih mandiri, ya yang kayak PKR nih, sok silahkan sama ibu buat PKR, coba dicoba aja. Kalau gurunya pas, gurunya nggak ada, nggak usah lagi lah. Kalau yang swasta nggak usah lagi tambah guru, saya akan buat PKR di sini. Dicoba aja, dites. Saya punya keyakinan itu lebih mandiri daripada ada anak-anak yang setiap hari ada gurunya. Kenapa? Karena udah terbiasa ditinggal. Terus 1 kali, 2 kali mungkin ribut, ya 1 minggu masih belum. Lama-lamaan ya sudah biasa mereka belajar tanpa guru. Ya, itu bisa karena manusia, namanya juga manusia. Dia berpikir, dia menuruti, dia berempati. Berempati. Kalau udah berempati, anak-anak ya, oh tahu gurunya nggak ada, tahu gurunya terbatas semacam ya. Saya kemungkinannya bisa anak-anak itu untuk apa yang diinginkan kita itu, supaya anak-anak mandiri dalam pembelajaran di kelas atau di rumah. Ya, biasa kalau dulu aja mandiri kok anak-anak. Ya. Mandiri nggak? Mandiri. Ya, kan, dengan keterbatasan. Kalau angkatan-angkatan saya itu angkatan tua yang memang dituntut mandiri, nggak ada sampai di apain segala rupa diasupin, enggak kan. Tapi zaman kan berbeda, ya. Terus seperti itu Pak Supandi, makasih pertanyaannya, bagus. Baik Pak, terima kasih. Itu Pak Ramlan. Ya Pak. Ya, bagaimana cara mengelola kelas agar kondusif jika di dalam terjadi masalah individu? Selesaikan dulu masalahnya, ya. Biasa ada antar individu ya bermasalah, memang harus diselesaikan karena akan mengganggu kegiatan belajar. Tapi namanya anak-anak kalau ada masalah pribadi itu cepat, tok aja lah. Kabok lagi bahasa Sunda lah gitu ya. Cot sana kelahi, nah udah langsung makan bersama, jajan lagi setelah itu bersamaan. Saya tahunya kayak gitu aja, nggak ada sehari dua manyun cemberut itu bapak guru sama ibu gurunya yang kayak gitu malah. Kalau anak-anaknya saya belum menemukan anak-anak sampai berdendam-dendam, hari cemberutan, nggak ada. Terus 1 hari 2 hari ini dikasih tahu, makan bersama, jajan lagi, padahal udah saling tonjok gitu anak-anak. Ya kan itu masalah ya kan, sama ya. Jadi lebih gampang lah kalau anak-anak SD itu untuk mendamaikan, mengertikan, menurutkan, itu lebih gampang. Pendekatan apa yang dilakukan pengorganisasian kelas rangkap? Ini bisa pendekatan nanti. Sebenarnya kayak gini kan dibuat pendelegasian, salah satunya dengan, kalau ruang kelas ya memang kita melihat dulu ya beberapa posisi atau ruang kelas ya, apa namanya, model-model ruang kelas, pelajari aja seperti itu, terapkan. Ya, kalau anak SD sudah nggak bisa tarik-tarik, kalau yang agak gede udah bisa narik-narik meja. Buat gambarnya ya, ini kayak gini nanti meja kalian, apa namanya, disendirikan, dimandirikan bisa. Yang terpenting terencana aja, kalau bisa dilakukan. Terus tentang perorganisasian kelas ya buatlah dari sekarang ketua kelas semacam itu kan salah satunya ya, mengorganisasi namanya juga.
organisasi kelasnya, ketua kelas, macam-macam dibuat. Terus ada piket. Piket itu bukan hanya karena supaya bersih, bukan. Pembelajaran anak supaya bisa Bertanggung jawab. anggota grup, tanggung jawab jadi anggota grup, memimpin, ya itu di sana banyak lah. Makanya jangan disepelekan namanya piket. Adain piket tuh harus ada. Ya, jangan dilihat-lihat, takut bawa sapu malah ngetok anak yang lain. Ya. Bagaimana tata ruang kelas yang baik ketika kita melaksanakan kelas rangkap 221? Kebetulan saat itu memang ada 2 siswa yang ABK. Jadi deketin lah yang ABK mah, ya. Nah, yang itu ya, kalau bisa di pinggir-pinggir kita, ya udah. Itu khusus. Sekali lagi, dalam kelas, setiap populasi pasti 2%. Kalau murid 2%, pasti dia paling encer, paling daya serapnya tinggi. Jadi 5%. 5% paling susah daya serapnya, lambat sekali. Gitu aja. Yang tengah-tengah banyak. Komposisinya seperti itu. Walaupun diaduk-aduk, ya kayak gitu lagi. Itu namanya kurva normal dalam komunitas. Seperti di sini perkuliahan. Walaupun diaduk-aduk, ada yang daya serapnya cepat, berapa orang? 5% dari populasi. Ada yang lambat sekali, ya 5%. Yang lainnya terakhir. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup mungkin untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Langsung pada kita sesi 2. Nanti Pak Ketua, Pak Ramlan ya, Pak Ketua. Jadi kondisikan untuk itu. Nanti teman-teman yang hari ini tampil adalah kelompok Micro Teaching kelas B. Bu Lena ada? Susianti, Supandi, James, Polmas. Dan yang komentari Micro Teaching 10 menit saja, komentar 1 menit. Bu Rita, Bu Edi, Pak Ramlan, Pak Gilang, dan Sheryl. Terima kasih, silakan. Untuk Micro Teaching saya serahkan untuk yang pertama ke Bu Lena. Nanti langsung aja ya, supaya tidak banyak yang dibuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Bu. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran. Sebelum itu ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Anak-anak ibu yang kelas 4 ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Kemudian anak-anak ibu kelas 3 ada yang tidak berhadir? Oh, Nisa sakit. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Ketua Kelas 4. Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah untuk anak kelas 4 tentang pelajaran IPA, yaitu mengenai macam-macam gaya. Dan untuk anak-anak ibu yang kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi awalan ME. Baik, abang-abang kelas 4 mungkin hari ini bertanya-tanya kenapa ada di kelas 3 ya. Baik, hari ini kita akan gabung kelasnya dengan kelas 3 karena Ibu Nisa di kelas 3 sedang sakit. Jadi adik-adik kelas 3 hari ini belajar bergabung dengan kita di kelas 4. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk yang kelas 4 mengetahui
mengetahui pengertian gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kelas 3, yang pertama mengetahui bentuk-bentuk awalan me, dan yang kedua Ananda dapat menggunakan awalan me dengan tepat. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak ibu yang kelas 4, silakan dibaca dulu buku halaman 85 mengenai gaya dan macam-macam gaya bersama teman kelompoknya. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi gaya dan macam-macam gaya. Untuk itu Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Baik, untuk anak-anak Ibu kelas 3, semuanya duduk siap. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pelajaran yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu awalan me, di mana awalan me ini adalah digunakan untuk membentuk kata kerja. Ananda di sini ada yang pernah mendengarkan kata membaca? Ada ya? Kemudian menggunting. Ada? Oh, ada. Kemudian mencuci. Oh ya, sering orang tuanya di rumah ya. Oke, kemudian membaca. Ya, aktivitas yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, itu adalah beberapa bentuk-bentuk awalan me dalam yang ditambahkan pada suatu kata dasar. Contohnya membaca, berarti kata dasarnya adalah baca. Menggunting, berarti kata dasarnya adalah gunting. Oke, bagus. Berarti sudah mulai paham ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan suatu teks cerita tentang proses terjadinya hujan untuk kelompok 1, yang kelompok 2 tentang peristiwa meleleh, yang kelompok 3 tentang siklus air. Oke, masing-masing bersama teman kelompoknya silahkan cari kata-kata yang mempunyai awalan me sebanyak-banyaknya. Anak-anak Ibu semuanya paham? Paham, oke, baik, terima kasih. Untuk anak-anak Ibu kelas 4, apakah sudah selesai literasi tentang macam-macam gaya tadi? Sudah, baik. Oke, mari kita bahas. Jadi, siapa yang dapat menyebutkan apa itu gaya? Wah, banyak sekali ya yang tunjuk tangan. Oke, Ibu akan menunjuk Ahmad. Apa itu gaya? Iya, betul ya. Jadi gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang dapat menyebabkan benda itu berubah posisi, bergerak, kemudian dapat juga mengubah bentuk benda dan mengubah arahnya. Oke, baik. Kemudian kelompok 1, coba sebutkan contoh gaya otot. Oke, bagus ya. Salah satunya mendorong meja, mengangkat kursi, menarik pintu. Oke, bagus. Kelompok 2, coba sebutkan contoh gaya pegas. Oke, bagus. Oke, yang terakhir, coba kelompok 3 sebutkan contoh dari gaya gravitasi. Oke, baik. Berarti Ananda di sini sudah paham ya apa itu gaya, kemudian apa macam-macam gaya berserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ulas sedikit lagi ya. Yang pertama tadi gaya otot, yaitu yang berasal dari tubuh kita atau kekuatan dari tubuh kita gitu ya. Contohnya mendorong meja, menarik kursi, dan sebagainya. Kemudian tadi ada gaya pegas, yaitu gaya yang timbul karena adanya sifat elastisitas suatu benda. Contohnya ketika kita menarik karet atau menggunakan ketapel dan
pada saat kita menarik anak panah, pada saat memanah juga salah satu contoh dari gaya pegas. Kemudian ada gaya listrik, yaitu dari gaya yang berasal dari benda-benda bermuatan listrik. Nanti ada dua, ada gaya listrik statis dan dinamis. Kemudian yang keempat itu gaya magnet, kemampuan suatu benda, kemampuan menarik benda. Kemudian yang terakhir ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contohnya adalah benda-benda yang kita lempar ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, seperti itu. Baik, minggu lalu Ibu sudah memberi pesan kepada teman-teman kelompok untuk membawa magnet dari rumah. Nah, sekarang teman-teman bersama kelompoknya silahkan cari atau temukan benda-benda yang dapat ditarik magnet di dalam kelas ini. Oke, dikerjakan dengan tertib ya. Oke, baik. Sekarang Ibu ke kelas 3. Kelompok teman-teman bersama kelompoknya apakah sudah selesai mengerjakan mencari kata-kata yang berawalan me? Sudah, baik. Ibu mau kelompok 1 untuk mempresentasikan berapa kata yang ditemukan pada teks yang sudah Ibu bagikan tadi yang memiliki awalan me. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Jadi, teman-teman di sini sudah bisa mencari ataupun menemukan kata-kata yang berawalan me pada suatu bacaan ataupun teks. Baiklah, kemudian Ibu kembali ke kelas 4. Apakah sudah selesai praktek atau percobaan mengenai benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Oke, baik. Ibu ingin kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan kelas nama-nama benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang hasil percobaan gaya magnet di lingkungan kelas. Baiklah, untuk kelas 3, adakah yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih kepada Ananda Azmi. Nah, Ibu tambahkan kesimpulannya ya, bahwa awalan me ini merupakan awalan yang dibubuhkan pada awal kata dasar yang berfungsi untuk membentuk kata kerja. Bentuk-bentuk awalan me itu ada me tanpa berubah, kemudian ada meng, ada men, ada mem, kemudian ada menye. Nah, contoh-contohnya tadi sudah Ananda tuliskan dan juga cari di teks yang Ibu berikan. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Ananda kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang gaya dan macam-macam gaya dan sudah melakukan percobaan tentang gaya magnet ya. Jadi, benda-benda yang dapat ditarik magnet seperti gagang pintu, kemudian besi loker, kemudian ada isi staples dan masih banyak barang-barang yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian yang tidak dapat ditarik magnet itu berupa ada kertas, kemudian ada gorden, kemudian lemari kayu, dan contoh-contoh lainnya yang anak-anak Ibu sudah melakukan percobaan langsung. Baik, itulah pembelajaran kita mengenai di kelas 4 mengenai gaya dan macam-macam gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan kelas 3 mengenai awalan me. Untuk anak kelas 3 silahkan dikerjakan latihan di buku halaman 90. Kemudian untuk Ananda kelas 4 silahkan dikerjakan juga latihan di buku halaman 100. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa. Baik, dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, Pak. Pak, langsung saya komentar nih, Pak. Pembelajaran yang Bunda lakukan sudah bagus, sesuai dengan urutan LPP kelas rangkap yang 221 ya, Bu. Kemudian menyampaikan materinya juga baik dengan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami peserta didik. Tujuan pembelajarannya juga disampaikan dengan jelas ya, Bu. Ya. Sukses selalu, Bu Terima Lena. kasih Bu Rita. Mungkin langsung dilanjut yang kedua, Bu Susi. Oh, iya, terima kasih Bu Lena. Baiklah teman-teman, 10 menit ke depan saya akan jadi guru. Oke. Jadi belum Selamat jadi guru, Ibu. Guru untuk teman-teman. Oke. Bapak Ibu dengar suara saya karena di tempat saya ada kilat. Jadi nanti kalau ada itu nanti info ya. Dengar Bu Susi. Ya, baik. Bu. Terima kasih. Ya. Baiklah, saya akan mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu. Iya. Sudah makan anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, kenapa belum? Nah, untuk besok kalau berangkat sekolah itu sarapan dulu ya, Nak, supaya ada energi dalam tubuh kamu untuk belajar. Oke. Untuk hari ini ya, berhubung wali kelas 3, Ibu Ros tidak bisa hadir, ada sesuatu yang urgent dalam keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Ibu hadir. Jadi hari ini Ibu kumpulkan kelas 3, kelas 4, satu ruangan kelas 4 ini nggak apa-apa ya. Ya, kita namun tetap dengan materi yang berbeda. Sayang, oke. Untuk kelas 3, ada yang tidak hadir? Suaranya Bu Susi. Bu, untuk kelas 4 semuanya hadir. Good job. Iya. Untuk pelajaran kelas 3 hari ini yaitu bahasa Indonesia mengenai cuaca. Mungkin kemarin Ibu Ros sudah menjelaskan pelajaran sebelumnya yaitu tentang energi dan pemanfaatan energi. Nah, sedangkan untuk kelas 4 kemarin Ibu Susi di akhir pelajaran sudah Ibu singgung apa itu namanya sumber daya alam. Oke. Untuk kelas 3, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca teks, kamu dapat mengidentifikasi tentang informasi mengenai keadaan cuaca yang benar. Dan untuk kelas 4 yaitu setelah mengamati teks visual, kamu mampu menuliskan gagasan pokok dengan mengamati dan terperinci. Oke, kita akan bagi dalam kelompok. Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu sayangnya. Kita berdoa dipimpin oleh wali kelas 4 menurut agama masing-masing ya. Bu, ketua kelas bukan wali kelas, Bu. Oh ya, ketua kelas. Terima kasih Budi. Iya, ketua kelasnya kelas 4 ya. Kelupaan. Oleh ketua kelas Budi. Bu Susi grogi ya. Nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Amin. Oke. Silakan ketua kelas masing-masing, ketua kelas 3 membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok saja. Kemudian ketua kelas 4 membagi temannya menjadi 3 kelompok juga. Oke, untuk anak ibu kelas 3, kamu buka buku tematik kamu halaman 56 tentang cuaca terlebih dahulu. Nanti kamu diskusikan bersama kelompok kamu ya nak ya. Oke,
Kamu baca halaman 56, kamu temukan cuaca apa yang ada di sana, dan kamu diskusikan dengan teman-teman kamu. Nah, kemudian untuk kelas 4, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya nak, seperti Ibu bilang tadi, bahwa kemarin Ibu Susi sudah menjelaskan apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Nah, berdasarkan sumbernya, kita bagi sumber daya alam itu menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Tentunya kalau hayati itu berasal dari alam. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa yang berasal dari alam? Iya, betul sekali, Pandi. Ya, yang berasal dari alam itu tentu saja ada tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Oke, James, bisa nggak sebutkan apa itu contoh sumber daya alam dari benda mati? Ya, betul sekali, James. Itu ada kayak logam, ya, seperti emas, batu bara, ya, nak, ya, itu adalah sumber daya alam non-hayati. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, ya, sumber daya alam itu dibagi juga dua. Yang pertama, dapat diperbaharui atau bisa di renewable, kemudian tidak dapat diperbaharui, ya. Yang dapat diperbaharui itu artinya dia nggak bakal habis nak kalau kita gunakan. Nah, contohnya apa itu, Bu? Yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis? Air. Nah, bayangkan air itu dari dulu orang gunakan. Dari zaman-zaman nenek moyang kita sampai ke kita pada saat ini masih pakai air kan? Untuk minum, mencuci. Nah, menunjukkan bahwa air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, udara. Bayangkan beribu-ribu orang atau berjuta-juta orang bisa menghirup udara dan tidak bakal habis. Makanya dikatakan dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu seperti batu bara. Nah, ada yang tahu di Indonesia batu bara itu penambangan batu bara terbesar di mana? Iya, betul sekali, Seril, ya. Sering kita dengarkan Kalimantan. Kalimantan itu adalah penambangan terbesar batu bara di Indonesia. Kemudian minyak bumi. Nah, Kampung Ibu Susi itu, Riau itu adalah salah satu daerah di Indonesia penghasil minyak bumi terbesar. Dan juga jenis-jenis logam seperti besi, emas, ya, nak, ya, dan banyak lain laginya. Oke? Nah, sekarang kamu akan Ibu bagikan ada 2 paper per kelompok, ya, untuk kamu diskusikan tentang teks visual. Ya, teks visual menyangkut apa yang kamu lihat dari gambar, apa yang diceritakan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam apa yang ada di paper pertama. Ya, sumber daya alam apa yang ada di paper pertama. Kemudian untuk paper kedua bersama kelompok kamu, nak, kamu bisa mendiskusikan, ya, kamu baca dulu teks visual yang sudah ada Ibu bagikan, yang untuk paper kedua, ya, di situ penjelasannya, kamu diskusikan kekayaan alam apa yang ada di bumi, ya, di situ ada gambar-gambarnya, dan tadi juga Ibu sudah jelaskan. Bisa? Ya, persilahkan untuk kelompok saling berdiskusi, ya, nak. Oke, Ibu kembali ke kelas 3. Halo kelas 3. Bagaimana dengan bacaannya? Sudah mengerti? Nah, Ibu mau tanya dulu kelompok 1. Apa yang kamu baca dan yang kamu lihat dari buku kamu halaman 56? Cuaca apa yang kamu lihat? Hujan? Iya, betul sekali kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ciri-cirinya apa kelompok 1 yang kamu lihat dari buku itu? Ada anak pakai payung? Iya, berpakai payung dan hujan, rintik-rintik. Nah,
dari yang kamu baca dan yang kamu lihat ada gambar-gambar situ. Ada beberapa, mungkin ada beberapa gambar cuaca yang ada. Nah, kalau kita lihat di Batam saat ini ya, kalau tadi pagi itu ya, nggak salah Ibu, panas sekali. Kita olahraga pun jam-jam 7:30 tadi terasa gerah ya, panasnya sampai ke kepala. Nah, sekarang coba lihat cuaca yang ada di luar kelas kita. Kelihatan tidak? Iya, sudah hujan rintik-rintik. Nah, itu menandakan bahwa kita ya cuaca itu tidak akan tetap, dia akan selalu berubah sesuai dengan suhu dan kelembapannya. Nah, kalau di sekolah kita sekarang sedang ada hujan rintik-rintik, nah apakah di sekolah Tabga itu hujan? Belum tentu, ya. Belum tentu, tergantung suhu dan kelembapannya. Coba kamu lihat, anak ibu semuanya, ibu sudah buat ini jenis-jenis cuaca. Yang pertama ada panas, yang kedua apa nak? Lestari? Cerah, ini dia cerah ya, masih ada mataharinya Lestari. Kemudian berawan dan hujan. Nah, ibu mau tanya pada kelompok 2, Polma kali ya. Nah, apa kira-kira yang kamu lihat Polma dari cuaca panas? Ciri-cirinya apa Polma? Nah, kalau cuaca panas berarti udara itu terasa sangat panas ya. Nah, banyak ya, kalau biasanya kalau di musim panas itu karena kekurangan air, tumbuhan itu banyak menggugurkan daunnya. Oke. Nah, bagaimana ciri-ciri dari cuaca mendung? Kelompok 2. Iya, tepat sekali. Langitnya berwarna kelabu. Ya, biasanya mendung itu langitnya berwarna kelabu. Nah, sebelum dia hujan turun, misalkan mendung dulu nih, mendung dulu kan, dan dia akan terasa panas dulu. Nah, kemudian bagaimana Bu dengan ciri-ciri hujan? Ciri-ciri hujan, Indri? Iya, turunnya rintik-rintik, hujan atau hujan deras sekaligus ya nak ya. Oke, nah Ibu mau ke kelas 4, anak Ibu kelas 3, coba kamu identifikasi, buat dalam bentuk tabel per kelompok, kira-kira 5 hari ya, pengamatan kamu selama 5 hari ini, cuaca apa yang terjadi di lingkunganmu ya. Identifikasi buat dalam bentuk tabel, cuaca apa yang terjadi, dan kira-kira cuaca apa yang dominan yang terjadi dalam 5 hari ini. Oke? Oke nak ya, nanti lanjutkan juga, ada tugas di halaman 58, tetap per kelompok. Ya, Ibu harap kamu paham. Nah, Ibu kembali ke kelas 4. Ya, kelas 4 tentang sumber daya alam. Kita kelompok 3 presentasikan hasil diskusimu tentang teks visual yang Ibu berikan tadi. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Iya, betul sekali nak ya. Nah, di gambar ini ada seorang bapak katanya yang sedang berolahraga. Nah, di situ dibuat itu ada CO2, ada O2. Kira-kira O2 dan CO2 itu apakah sumber daya alam? Iya, betul sekali, sumber daya alam. Sumber daya alam apa dia, nak? Dapat diperbaharui atau termasuk juga hayati, ya. Oke. Nah, dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini orang bisa hidup. Kita bisa bernafas. Karena tanpa nafas, mana mungkin kita bisa hidup. Nah, yang kedua, sumber daya alam apa lagi tadi yang dikatakan kelompok 3 tadi? Iya, matahari. Matahari juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya tidak akan pernah habis. Ya. Kemudian tadi dikatakan di kelompok 3 tadi yang untuk paper kedua katanya kekayaan alam apa yang ada di bumi kita Indonesia. Nah, dari teksnya saja sudah kita lihat ada batu bara, ya, minyak bumi,
itu adalah salah satu sumber daya alam, kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Oke. Nah, untuk kelas 4, Ibu berikan 1 dan 3 saling bertukar pendapat, bertukar jawaban, dan supaya untuk untuk membandingkan jawaban teman kamu dan jawaban teman yang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, untuk kelas 3, adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Ya. Bagus sekali untuk Lena. Iya, kata Lena tadi mengatakan cuaca itu ada berlangsung cepat dan berganti-ganti. Ya. Sudah habis Bu, cepat 10 menit Bu, jangan 10 menit. Ya. Oke, baik Pak. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kelas 4 bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa kita nikmati untuk kesejahteraan kita. Yang tadi sudah katakan ada sumber daya alam dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan untuk kelas 3 sendiri, ya, seperti kamu lihat bahwa cuaca itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Ketika hujan, kita bisa kita mungkin agak terhalang untuk melakukan aktivitas di luar, kita hanya bisa melakukan kegiatan di dalam. Kalau misalnya panas, kita bisa bermain mungkin ya nak ya. Nah, untuk besok berikutnya, kelas 3 mungkin akan membahas lebih dalam lagi sama Ibu Roslina tentang hubungan perubahan cuaca ya terhadap kegiatan manusia. Dan untuk anak Ibu kelas 4 sendiri akan membahas cara menghemat sumber daya alam. Baiklah, kita tutup dalam doa untuk ketua kelas 3 ya. Untuk ketua kelas 3, Ibu minta pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa. Bye-bye. Baik, Bu Susi, terima kasih. Saya mengkomentari untuk pembelajaran kelas rangkap yang Bu Susi lakukan sudah oke, tidak ada masalah. Hanya waktu aja di manajemen, tidak lari-lari, waktunya meleset. Sukses selalu. Terima kasih. Pak Pandi, lanjutkan Pak Pandi. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya pada siang hari ini? Ya, semua baik ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kan, Pak, kok agak beda hari ini? Ada teman kami yang bertambah. Iya, Ibu Leiba yang minggu lalu mengajarnya sangat semangat, hari ini kurang enak badan. Jadi dia tidak masuk sekolah, makanya anak-anak kelas 5 kita gabung dengan siswa atau anak-anak kelas 6. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Kelas 5 hadir semua? Ya, hadir. Kelas 6? Ya, juga hadir semua. Terima kasih. Apakah anak-anak semuanya sudah makan tadi siang? Ya, sudah ya. Jadi pada siang hari ini walaupun cuacanya agak mendung, harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mau buat ice breaking yang singkat dulu satu. Ya, jadi nanti langsung tepuk 1 kali, anak-anak tepuk, 2 kali ditepuk gitu ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Oke, baik. Jadi semuanya sudah semangat. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja mulai pelajaran kita. Mungkin anak kelas 6, ya, kelas 6 dulu ya nak ya. Kelas 6 minggu lalu sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif.
ya. Dan hari ini kalian semua akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kalau minggu lalu hewan, sekarang tumbuhan. Nah, begitu juga dengan kelas 5. Kata Ibu Leiba, minggu lalu sudah belajar tentang bangun ruang ya, dan sudah disampaikan contoh-contoh bangun ruang. Ada katanya kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Jadi baik, pada hari ini tujuan pembelajaran untuk kelas 6 mengetahui alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Untuk anak-anak kelas 5 mengetahui unsur-unsur bangun ruang. Baik, jadi untuk anak kelas 6, Bapak berharap coba buka dulu semuanya bukunya halaman 28. Silahkan buka buku IPA halaman 28, baca tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan dibaca dulu di dalam hati ya nak. Oke, sekarang Bapak akan ke kelas 5. Oke, halo anak-anak kelas 5. Hari ini belajar dengan Pak Supandi. Harus tetap semangat ya nak ya, walaupun tidak diajarkan sama Ibu Leiba. Nah, minggu lalu kan sudah belajar tentang contoh-contoh bangun ruang. Nah, kemarin disampaikan ya nak, mungkin ini ada kubus, ini ada balok, kemudian ini ada prisma tegak segitiga, kemudian ada lagi limas segi 4, kemudian ada lagi kerucut, ada lagi tabung, ini ya nampak ya, kelihatan ya, kemudian ada lagi bola. Ini semua contoh-contoh bangun ruang. Nah, sekarang kalian semua anak-anak Bapak kelas 5 akan menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama nanti sisinya, yang kedua rusuknya, dan yang ketiga titik sudutnya. Bapak berikan satu contoh terlebih dahulu ya nak ya. Oke, ini namanya bangun ruang apa nak? Oke, kubus, pintar sekali ya. Ini namanya bangun ruang kubus. Kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Leiba ya. Sisi berarti sekat atau bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. Jadi kubus ini sisinya ya. Kemudian nah ini nanti rusuknya. Pertemuan dua sisi itu kita namakan rusuk. Kemudian perpotongan 3 bidang sisi atau rusuk itu dinamakan titik sudut. Iya, betul sekali. Barusan Susianti bilang udah kami pelajari minggu lalu, Pak, katanya baik. Nah, oleh sebab itu, sekarang Pak Supandi minta kalian semua bagi dalam 3 kelompok. Oke, nak, kelompok 1, apa saja kemarin bangun ruangnya yang dibawa? Iya, bagus sekali. Sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Jadi nanti kelompok, tadi kita kan sudah belajar ada 7 contoh bangun ruang ya, nak ya. Ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kelompok 1, kalian nanti membahas 3 bangun ruang, tentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Coba Ananda Mawarni. Nah, udah bawa nak kerucutnya? Oke, luar biasa ya. Jadi Ananda Mawarni nanti kelompok 2 dibahas semua sama teman-temannya jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Oke, untuk anak kelas 5, sudah mengerti apa tugas kalian di dalam kelompok masing-masing, nak? Oke, luar biasa ya. Jadi, tentukan jumlah sisi ya, dari setiap bangun ruang. Jadi, nanti satu kelompok membahas 2 bangun ruang ya. Jadi, nanti tentukan sisinya, kemudian rusuknya, dan terakhir titik sudutnya. Oke, silahkan bekerja di kelompoknya masing-masing. Tolong dijaga suaranya ya nak ya. Terima kasih. Oke, sekarang untuk anak-anak Bapak di kelas 6. Bapak ada bawa satu benda ini. Terereng. Bisa kelihatan semuanya nak? Iya, ini adalah bunga. Ini namanya bunga kembang sepatu ya nak ya. Jadi sudah dibaca tadi buku IPA-nya halaman 28. Baik, luar biasa memang anak kelas 6 ini. Selalu menunjukkan anak-anak yang S ya. Oke. Jadi dari bukunya tadi ya, dari bukunya tadi
Ada berapa bagian-bagian bunga yang kita pelajari hari ini, nak? Ya, luar biasa. Jadi ada 7 yang kita pelajari ya, nak ya. Jadi bagian-bagian bunga yang kita pelajari ada 7. Pertama itu mahkota. Ini dia mahkota, nak, yang warnanya merah. Kelihatan semua ya. Yang warnanya merah sekali ini namanya mahkota. Fungsinya Bapak akan tulis di papan tulis ya. Menarik perhatian serangga. Oke, yang kedua, benang sari. Ini dia benang sari ya, nak ya. Yang ada warnanya agak-agak kuning ini namanya benang sari. Kemudian fungsinya alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Yang ketiga putih. Ini putih yang panjang ini ya, nak ya. Ini putih yang memanjang dari bawah, ini namanya putih. Berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Yang keempat, kelopak. Ini dia kelopak yang warna hijau. Bisa kita buka dia ya, nak ya. Jadi kelopak ini fungsinya bagian bunga paling luar yang berfungsi melindungi mahkota saat kuncup. Kemudian akan terbuka jika mahkota, ini tadi mahkota ya, mahkota bunga mulai mekar. Yang kelima, dasar bunga. Di bawah kelopak ini ada dasar bunga, nak. Di bawah kelopak ini ada dasar bunga. Kemudian ada di bawahnya lagi tangkai bunga. Dan di dalam dasar bunga ini ada namanya bakal biji. Ya, jadi ada 7 bagian-bagian bunga yang kita pelajari. Pertama mahkota, kedua benang sari, ketiga putih, 4 kelopak, 5 dasar bunga, 6 tangkai bunga, dan 7 bakal biji. Oke, tadi dasar bunga apa fungsinya? Ya, luar biasa sekali Polma ya, bagus ya nak ya. Tangkai bunga, siapa yang tahu apa fungsinya? Oke, Jahara, good. Memang mantap-mantap semua anak kelas 6 ini ya. Terakhir, bakal biji apa fungsinya nak? Oke, ya bagus sekali. Sekarang anak kelas 6, coba kalian jawab dulu soal halaman 29 nomor 1 sampai 10. Di situ ada ya nak ya. Alat kelamin jantan pada bunga disebut apa? Darwis, nggak usah dikasih tahu langsung nak, nanti dibuat temannya jawabannya itu. Ya, memang alat kelamin jantan pada bunga apa nak? Iya, benang sari. Nomor 1 tadi sudah ya, lanjutkan 9 sampai 10. Oke, anak kelas 6, silahkan dijawab dulu soal-soalnya. Bapak akan kembali ke kelas 5. Halo anak-anaknya Pak Supandi atau anak-anaknya Ibu Laiba. Oke, iya. Sudah siap semua? Gimana kira-kira? Gampang gak atau mudah nak? Dua-duanya, iya luar biasa ya. Sangat-sangat gampang. Jadi kita langsung ke kubus. Ya, oke. Kubus berapa sisinya nak? Coba Indri berapa nak? Oke, luar biasa. 6 ya. 6. Rusuknya berapa nak? 12. Oke, titik sudutnya berapa? 8. Iya, good job, good job. Oke, ini kelompok 1 masih ya. Yang kedua nama bendanya balok. Ananda James, luar biasa, langsung tahu dia semua. Apa barusan kata Ananda James? Jumlah sisi rusuk dan titik sudut pada kubus sama dengan balok. Iya, luar biasa. Yang ketiga, prisma tegak segitiga. Ini dia ya nak ya. Oke, ini juga masih kelompok 1. Silahkan. Oke, sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rusuknya ada berapa nak? Ya, 9. Titik sudutnya ada berapa? 6. Oke, kita lanjut kelompok 2. 5 segi 4. 5 segi 4. Ya, sisinya ada berapa? 5. Rusuknya berapa? 8. Titik sudutnya berapa? 5. Luar biasa. Lanjut lagi kelompok Ananda Mawarni. Tabung. Oke, tabung berapa sisinya nak? Ini nih, berapa sisinya? 3. Iya. Rusuknya berapa? 2. Oke, ini rusuk atas atau sebagai ditutupnya ini ya. Kemudian ini rusuk bawahnya atau nanti di alasnya. Kemudian titik sudutnya berapa? Ayo. Tidak ada. Oke, luar biasa. Tidak ada. Sekarang kelompok 3 ada Ananda Nelfitri, ada
Ananda Rita, dan Muhammad Darwis. Silahkan, kerucut berapa jumlah sisinya nak? 2, oke. Rusuknya berapa? 1. Titik sudutnya berapa? 1 juga. Luar biasa, memang luar biasa Ibu Leiba ya. Sudah diselesaikan dengan baik. Oke, sekarang bola terakhir. Ya, sisinya 1, rusuknya 0, dan titik sudutnya 0. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak kelas 6 tugasnya lanjutkan yang 10 soal tadi, dan anak kelas 5 silahkan dikerjakan halaman 35 dan dikumpulkan minggu depan kepada Ibu Laiba. Sekarang ketua kelas 5 siapa nak? Silahkan pimpin dalam doa. Amin. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap semangat. Saya kembalikan kepada Pak Alan sebagai komentator. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Pak Supandi. Untuk hari ini saya lihat saya cukup puas dengan pembelajaran yang diberikan. Dari mulai awal pembelajaran sampai akhir, semuanya terstruktur dengan baik, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik, sehingga terjadi hubungan timbal balik, ya sebaliknya. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh memberikan apa yang mereka sudah terima terkait dengan pembelajaran yang diberikan, dan dapat memberikan kesimpulan juga. Saya rasa untuk sejauh ini sudah memadai Pak untuk pembelajaran yang diberikan Pak Supandi. Terima kasih. Lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Alan. Langsung dilanjutkan oleh Pak James. Silahkan Pak. Oke, baik Pak Supandi. Terima kasih untuk kesempatannya. Maaf Pak Supandi, Pak James, sebelum dilanjut tadi Pak Tutor bilang supaya diingatkan 9 menit terakhir. Ya, terima kasih. Jadi lupa saya Pak Januari. Baik, shalom dan selamat pagi anak-anak. Pagi Pak James. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat. Baik, baik. Oke, luar biasa ya. Pak James juga luar biasa. Jadi kalau sudah sehat, sudah luar biasa. Pak James berharap untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak Pak James seluruhnya dapat semangat sehingga dapat fokus pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelumnya untuk anak kelas 6, mohon maaf ya, karena untuk hari ini aja kelas kita digabung dengan anak kelas 5. Karena wali kelas 5 hari ini tidak masuk Pak Erwin karena istri Pak Erwin lagi melahirkan ya. Jadi Pak Erwin itu ambil cuti melahirkan ya nak ya. Jadi untuk anak kelas 6 harap maklum ya untuk hari ini aja ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas 5 tolong Supandi pimpin kita dalam doa. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Jem mau absensi dulu ya. Untuk anak kelas 5, siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, berarti semua sehat ya. Oke, untuk anak kelas 6, anak-anak Pak James, ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa dia? Oke, sakit ya? Sakit perut. Oh, sakit perut lagi, makanya Pak James selalu pesan sama kalian ya, sama anak-anak Pak James, baik dari kelas 5 ataupun dari kelas 6, tolong jaga kesehatan ya. Kalau pas jam istirahat pergi ke kantin, jangan jajan sembarangan ya. Dampaknya ya seperti itu, sakit perut ya. Untuk berikutnya harus dijaga kesehatan ya. Oke, untuk pagi hari ini ya, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, untuk anak kelas 5 ya, Pak Erwin tadi sudah titip pesan sama Pak James ya. Jadi untuk anak kelas 5 kita hari ini belajar tentang kegiatan ekonomi ya, belajar IPS kita hari ini kegiatan ekonomi. Kalau untuk anak kelas 6, anak-anak Pak James pastinya sudah tahu ya. Kita lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Untuk hari ini kita belajar tentang adaptasi atau penyesuaian diri terhadap
lingkungan khususnya untuk hewan ya. Oke, untuk anak kelas 5 kegiatan ekonomi, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian dari kegiatan ekonomi dan juga mengerti dan memahami jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Ya, untuk anak kelas 6, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian dari adaptasi, kemudian tujuan adaptasi pada hewan, khususnya untuk hari ini, khususnya kita nanti belajar tentang hewan unta. Ya, oke, untuk anak kelas 6, ya, tolong dulu dibaca bukunya halaman 24, ya, tentang adaptasi. Kamu fokus baca dulu, ya. Nanti Pak Jem kasih pertanyaan sama kalian, ya. Sekarang Pak Jem mau ajarkan dulu ke adik kelas kalian, kelas 5, ya. Oke, baik anak kelas 5. Ya, jangan tegang ya, walaupun gurunya Pak James hari ini, jangan tegang, rileks, santai ya, kita belajar dengan santai ya nak ya. Oke, tadi Pak James sudah bilang bahwa hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu nggak? Susi, kenapa melamun Susi? Fokus Susi ya. Oke, Pak James jelaskan ya. Untuk kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, apa sih jenis-jenis dari kegiatan ekonomi itu? Ya, apa? Yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Ingat ya, yang pertama kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi ya. Mungkin anak-anak kelas 5 mungkin belum paham apa sih kegiatan produksi. Oke ya, Pak Jem jelaskan ya. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan sebuah benda atau barang ya, menghasilkan barang atau mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Apa contohnya Pak James? Oke, contoh dari kegiatan produksi itu adalah kegiatan, coba lihat ini gambar apa? Hedi, boleh dilihat gambar ini nak? Boleh Kacamata, ya? Kacamata saya belum diganti Pak, masih kabur, belum nampak. Kenapa belum diganti? Ada duit Pak, nggak ada duit. Jadi aku duduk di depan lah Pak, biar nampak. Ini kasih tab dulu. Boleh. Pindah, angkat kursimu, kamu di samping Pak Jem saja ya. Oke ya, coba anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh kegiatan produksi, yaitu petani ya. Petani, lihat ya. Oke, kenapa dikatakan petani ini kegiatan produksi? Karena petani inilah yang mengolah padi menjadi beras ya, padi menjadi beras. Kemudian ya, kegiatan apa lagi? Oke, coba lihat gambar ini ya. Seril, fokus Seril, fokus ya. Coba lihat, ini adalah salah satu kegiatan produksi, yaitu pengrajin batik. Ingat ya, pengrajin batik ya. Oke, jadi petani dan pengrajin batik adalah salah satu contoh kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Oke, setelah kegiatan produksi, setelah diolah ya, setelah diolah padi itu menjadi beras, kemudian padi itu diapain? Ya, ini kegiatan distribusi. Ingat ya, yang kedua itu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang yang sudah dihasilkan oleh produsen. Ya, tadi kan padi nih, ya. Padi itu diolah menjadi beras, kemudian beras itu diapain? Coba lihat gambar ini. Ya, mereka menjual, ya, menjual beras yang sudah dihasilkan oleh si produsen tadi, ya. Jadi menjual itu merupakan kegiatan distribusi, ya. Kemudian apalagi kegiatan distribusi?
tadi kan pengrajin batik nih, ya. Setelah pengrajin batik menghasilkan sebuah batik, maka batiknya itu kemudian dijual, ya. Ini dia. Coba lihat gambarnya, banyak batik yang ditunjukkan pada gambar ini, ya. Oke, ya. Kemudian kegiatan apa lagi, ya? Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kegiatan konsumsi. Kalau sudah dikatakan kegiatan konsumsi, berarti kegiatan manusia untuk memanfaatkan atau untuk memakai hasil dari kegiatan produsen tadi. Ya, contohnya tadi itu beras, ya, padi dihasilkan oleh produksi, ya, kemudian diolah menjadi beras, beras itu dijual. Setelah dijual beras itu, maka Novita Sari membeli beras, lalu beras itu dijadikan menjadi nasi dan dimakan oleh si Novita. Lihat ini gambarnya, ya. Ini gambar Novita pada saat makan dia, ya. Dia makan nasi, bayangkan, ya. Si Novita ini makan nasi pakai sumpit. Hebat kan Novita kan? Oke, ya. Oke, kegiatan apa lagi? Salah satu beberapa contoh kegiatan konsumsi. Oke, ini tadi kan batik nih, ya. Sudah dihasilkan batik, kemudian ada Supandi dan kawan-kawannya sedang memakai batik. Lihat. Lihat. Yang paling pinggir mirip Pak James, ya. Setelah dijual, kemudian kita membeli batik itu dan kita pakai. Itu merupakan contoh kegiatan konsumsi, ya. Lihat ini lagi, ya, cewek-cewek cantik. Ini ada salah satunya si Susi di sini, ya. Oke, ya. Itulah tadi penjelasan tentang kegiatan ekonomi, ya. Pak Jim sudah jelaskan nih kegiatan ekonomi, pengertiannya, jenis-jenisnya, ya, dan sampai gambarnya juga sudah Pak Jim jelaskan, ya, sudah Pak Jim tunjukkan sama anak-anak kelas 5. Sekarang ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum mengerti? Oke, mengerti semua ya. Oke, ya, untuk anak-anak kelas 5, sekarang catat dulu ya. Ya, kalian mencatat rangkuman yang ada di papan tulis, ya. Oke, sekarang Pak James masuk ke kelas 6 ya. Oke, anak-anak kelas 6 sudah selesai dibaca bukunya? Oke, ya. Adaptasi, tadi Pak James bilang adaptasi, ya. Adaptasi itu apa sih? Ya, apa adaptasi pengertiannya? Mariona, fokus dulu Mariona. Kenapa matanya lihat ke bawah terus? Oke, ya, fokus ya, Nak. Oke, adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, itu dia adaptasi, ya. Apa tujuannya adaptasi? Ya, apa tujuan beradaptasi? Ya, yang pertama itu supaya dapat bertahan hidup, ya. Yang kedua, supaya terhindar dari pemangsa, ya. Tadi Pak Jim sudah bilang bahwa fokus sama satu dulu, ya, sama hewan unta, ya. Kenal semua hewan unta kan? Oke, ya. Unta, ya. Ciri-ciri unta, ya. Unta itu memiliki punuk, ya. Punuknya itu di mana? Coba lihat gambar ini, ya. Punuk unta itu berada di punggungnya ini. Ini, ya, yang benjolan seperti ini adalah punuk, ya. Apa fungsi punuk ini? Punuk unta ini tujuannya apa? Punuk unta ini, ya, untuk menyimpan cadangan lemak atau untuk menyimpan cadangan makanan supaya dia dapat bertahan hidup. Karena kita tahu unta ini kan hidup di padang pasir, ya. Oke, yang kedua, ya. Apalagi adaptasi pada hewan unta? Coba lihat, unta itu memiliki bulu mata yang sangat panjang, ya. Lihat bulu mata unta yang sangat panjang, ya. Oke, apa fungsi dari bulu mata unta yang sangat panjang ini, ya? Karena kita tahu kan di padang pasir dia tinggal, ya. Berarti kan panas, banyak debu, ya. Sehingga kenapa Pak Gilang? Waktunya udah lewat 3 menit. Oke, ya. Sebentar lagi ya, Pak. Oke, ya. Bulu mata ini berfungsi untuk menghindari debu supaya masuk ke dalam mata si unta, ya.
Jadi untuk anak-anak kelas 6, karena ketua kelas kita tadi sudah kasih kode, ya. Untuk anak kelas 6, ya, tadi Pak Jem sudah jelaskan semuanya ya tentang adaptasi, tujuan adaptasi, kemudian salah satu contoh hewan juga, ya. Jadi Pak Jem berharap kalian semua mengerti, ya. Ada yang mau bertanya? Mariona, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya, pas. Oke, ya. Oke, ya. Oke, anak kelas 5 bagaimana? Sudah selesai mencatat? Sudah? Oke. Pak, ada Pak Guru di depan pintu tuh Pak. Pak Iksan sudah mau masuk. Iya, sebentar ya Pak Ihsan ya. Oke ya, untuk pembelajaran kita hari ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini untuk anak kelas 5 ya. Hari ini dengan Pak James, mungkin besok sudah bergabung dengan Pak Erwin ya. Jadi tolong diingat, dipelajari apa yang sudah Pak James jelaskan pada hari ini ya. Untuk anak kelas 6 juga ya. Pertemuan berikutnya Pak James akan kasih latihan ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hedi, tolong tutup dalam doa. Oke, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James. Luar biasa. Nilai plus dari saya adalah saya suka dengan penjelasan Pak James. Ada pengulangan kalimat yang inti. Ya, ada penekanan di situ. Sehingga mungkin anak-anak jadi lebih paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis dan Bapak Ibu sekalian juga akan mengikuti program berikutnya. Maka saya absen dulu. Azan ada enggak azan? Yuniarti ada? Yuniarti? Ada, Pak. Adriansa? Adriansa? Billy Pratama? Rizka? Ada Pak, hadir. Hadir, oke. Darwis? Hadir, Pak. Pancasmoro? Hadir, Pak. Mimi? Jaringan ibunya lagi bermasalah Pak, tadi masuk keluar lagi. Baik, Bapak. Untuk minggu depan tugas 2 silahkan diupload. Belajar lagi untuk modul berikutnya yang akan modul 4 kalau nggak salah ya. Terus kelompok presentasi siapkan dan yang mikro teaching juga disiapkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.